Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum pelajaran ke-N1 kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah tentang sejarah munculnya aliran dalam Islam. Secara umum, munculnya aliran-aliran dalam Islam itu adalah terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kapan Nabi Muhammad itu wafat? Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 6 Juni tahun 632 Masehi. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, itu muncullah aliran dalam Islam. Kenapa seperti itu? Karena ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua permasalahan akidah dan syariah itu mudah. Kenapa? Karena segala sesuatunya dapat ditanyakan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada atau wafat, orang-orang atau masyarakat sahabat tidak bisa mempertanyakan setiap permasalahan itu langsung kepada Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam serasa kehilangan induknya. Para pembesar-pembesar merasa khawatir dan riskan terjadinya konflik. Untuk itu, Kaum Ansor itu siapa? Yaitu sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Mereka saat itu yang diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Begitu juga kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu siapa? Kaum Muhajirin yaitu sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Mereka juga mendatangi Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian kenapa mereka berkumpul di sana? Mereka bermusyawarah mencari khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah wafat, mereka itu kehilangan sosok pemimpin mereka. Jadi mereka mencari khalifah pengganti Nabi Muhammad. Kemudian di sana perdebatan tidak bisa dihindari, tukar pendapat silih berganti dikemukakan. Sampai akhirnya forum itu bersepakat mengangkat sahabat yang dianggap paling utama dan paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi. Beliau merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Jadi yang pertama yang diangkat untuk menggantikan khalifah Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kembali ke sejarah munculnya aliran dalam Islam. Munculnya aliran dalam Islam itu tidak terlepas dari aspek politik dan aspek agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena terlihat jelas ketika masa pergantian kekhalifahan Utsman bin Affan menuju Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Utsman bin Affan itu meninggal, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, di sana itu ada beberapa pertentangan, yaitu dari dua pihak. Pertentangan yang pertama adalah dari Tolhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Tantangan dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah itu diredakan oleh Khalifah Ali dengan memenangkan pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, Tolhah mati terbunuh. Kemudian Aisyah dikirim kembali ke Mekah. Otomatis pada saat itu Ali memenangkan peperangan itu. Kemudian pertentangan yang kedua adalah dari Muawiyah, gubernur Damaskus, yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah karena tuntutan Muawiyah untuk menghukum pembunuh Utsman belum tuntas. Kenapa seperti itu? Bahkan Muawiyah itu menganggap Ali itu bersekongkol dalam pembunuhan Utsman bin Affan.
Kenapa? Karena Muawiyah beralasan bahwa yang membunuh Utsman adalah anak angkat Ali yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Dan Ali pada saat itu tidak memberikan hukuman yang setimpal kepada anak angkatnya itu. Itu adalah menurut Muawiyah. Makanya Muawiyah tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Sehingga terjadilah pertentangan dari Muawiyah yang saat itu adalah gubernur Damaskus. Kekecewaan Muawiyah terhadap kebijakan Khalifah Ali menyebabkan pecahnya perang. Perangnya namanya adalah Perang Siffin. Jadi pada saat perang itu Khalifah Ali hampir memenangkan peperangan sehingga Muawiyah dan pasukannya terdesak dan melakukan negosiasi. Khalifah Ali menerima tawaran Muawiyah dan pada akhirnya terjadilah perdamaian dengan mengadakan tahkim atau arbitrase. Jadi dalam perang Siffin itu ternyata Muawiyah itu hampir kalah dan terdesak. Dan akhirnya pihak Muawiyah melakukan negosiasi kepada Ali supaya mengadakan perdamaian. Nah, kemudian pada saat itu pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As dan pihak Khalifah Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dalam tahkim itu ternyata juga tidak sepakat belum sepakat bahwa mendukung Ali sebagai khalifah. Nah, sehingga setelah perang Siffin itu muncullah dua golongan. Yang pertama adalah golongan Syiah. Golongan Syiah itu berarti golongan yang masih tetap kepada Ali, dan yang kedua adalah golongan Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari Ali. Jadi dua golongan itu terjadi setelah adanya perang Siffin itu. Jadi orang-orang yang masih mendukung Ali, mereka bergabung di dalam golongan Syiah, dan orang yang keluar dari Ali atau mereka lebih mendukung Muawiyah, mereka berada di golongan Khawarij. Itulah tadi sejarah munculnya aliran dalam Islam. Jadi munculnya aliran dalam Islam itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat. Kemudian dari masa ke masa kekhalifahan diganti oleh para sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Dan pada akhirnya ketika pergantian Utsman ke Ali bin Abi Thalib, ternyata banyak pertentangan dari berbagai pihak. Lah, dari situlah akhirnya muncul ada yang namanya golongan Syiah dan Khawarij. Dari pertemuan kali ini tentang sejarah munculnya aliran dalam Islam, penyebab munculnya aliran dalam Islam tadi karena ada aspek politik dan agama. Ternyata penyebab munculnya aliran dalam Islam itu lebih disebabkan oleh faktor politik daripada faktor agama. Tadi karena ada pergantian khalifah, kemudian ada perang dan sebagainya, itu lebih menuju ke faktor politiknya. Jadi itu anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima dengan baik ya. Akhirnya terima kasih dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.